Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari teman-teman. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang game goal tipologi dan kita akan coba masuk membuat mekanisme game tipologi find ya. Jadi kalau kita lihat lagi di buku Jecil teman-teman, di bagian paling atas ini gambar-gambarnya udah saya pindahin ke atas ya. Ada namanya game goal classification atau game goal tipologi atau imperatif game goal tipologi. Ini yang dikembangkan sama Michael Debus dari Banten. Nah, ada 10 yang diklasifikasikan. Ini saya lupa, tapi kalau nggak salah Michael Debus itu mengamati beberapa puluh game, kemudian menarik kesimpulan bahwa memang dari sekian banyak game, bahkan mungkin dari ratusan game yang lain ternyata memiliki pola klasifikasi yang sama untuk masalah game goal tipologinya. Terakhir ketika si game itu tamat tuh sebetulnya ngapain sih gitu. Ya ada 10 ya. Nah, yang mau kita bahas dalam video kali ini adalah tipologi yang nomor berapa nih? 5, yang kelima, yaitu find. Sebelumnya kita udah pernah bikin di video sebelumnya kita udah bikin game tipologi obtain. Jadi kita akan coba rekap dulu sebentar ya. Game goal tipologi obtain itu adalah ketika karakter diharuskan untuk mencari benda ya, mengambil benda, dan ciri khasnya adalah benda itu sebenarnya udah kelihatan. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing mencari, sebetulnya Anda tinggal ngambil aja karena udah jelas benda-bendanya ada di tempat yang kelihatan. Cuman untuk mendapatkannya butuh usaha. Anda perlu ngejar ini, Anda perlu ke atas, melok-melok, nah terus misalkan yang ini mungkin yang paling susah ya di obtain itu biasanya bendanya kelihatan, cuman untuk bisa sampai ke benda itu karakter mesti bekerja keras lah untuk bisa mendapatkan bendanya. Nah, dari mekanik obtain ini kita akan coba convert jadi mekanik find. Kalau mekanik find sebetulnya sama dengan obtain, bedanya adalah bendanya biasanya nggak kelihatan, bendanya harus kita cari. Nah, ini misalnya saya akan coba ganti dari sini ya. Saya coba bikin begini. Terus gini kali. Terus gini. Ini saya masukin. Ya, terus di sini saya bikin game object lagi. Mana objeknya hilang? Nah, ini misalnya saya bikin gini lah. Gini ya, gini. Terus bikin gini ya. Susah banget. Saya keluarnya gimana dong? Susah. Entah. Saya harus pikirkan dia keluar kan. Di sini baru di sini. Dari salah. Ini jadi menurun lah. Nah gini, bisa nggak ya? Coba kita mainkan dulu sebentar ya. Jadi ciri-ciri dari tipologi find itu adalah kita harus mencari suatu benda dan sayangnya bendanya nggak kelihatan. Jadi susah kita untuk menemukan bendanya. Jadi butuh butuh waktu dan butuh apa ya, ketelitian nih misalnya. Di dalam sini kalau teman-teman lihat kan di dalam kubus ini kan ada balok merah ya.
Tapi kita nggak tahu nih karena nggak kelihatan sama sekali ininya. Jadi mau nggak mau player harus melakukan eksplorasi untuk memastikan bahwa apakah di situ memang ada benda. Nah, kita masukin misalnya. Oh, beneran ada kubus di sini. Satu. Nah, gitu. Ya baru dah nggak bisa keluar. Ya ini agak tricky lah. Jadi untuk yang apa tuh bikin tipologi fine itu memang susah-susah gampang ya. Jadi Anda nggak boleh bikinnya terlalu mudah, bendanya nggak boleh terlalu mudah dicari, tapi juga jangan terlalu susah. Nanti orang keburu stuck malah bosen, malah kabur. Nah kayak gini. Nah kayak gini. Artinya kan saya nggak mungkin ngambil dari sini kan karena ketinggian. Tapi kalau misalkan saya lihat dari sini, kubusnya tadi nggak kelihatan juga gitu, nggak kelihatan juga sehingga begitu saya cobain, oh ternyata benar ada kubus di sini, kita bisa ambil, dapat satu nih. Nah, jadi find itu biasanya adalah tersembunyi. Terus salah satunya juga kita bisa menggunakan teknis apa ya, semacam sesuatu yang eh, apa namanya, ilusi visual. Nah, ilusi optik. Nah, contohnya gini. Kita bisa menggunakan ilusi optik juga untuk define ya. Misalnya ini ada kubus, kemudian saya bikinkan kubus di sini juga. Kita akan coba kurung kubusnya. Oke, kita kurung kubusnya. Sret, sret. Ini kubusnya satu, ini kubusnya dua. Mana ini? 90. Nah, kalau kita ngurung kubus begini kan apa? Standar ya. Jadi nggak ada yang aneh. Tapi akan menjadi aneh ketika kubus yang di depan ini mesh rendernya kita hilangkan. Nah, ini termasuk juga bagian dari fine. Coba kita lihat ya. Nah, oh ini ada benda nih, gitu. Tapi nggak bisa masuk. Dia harus harus cari ini cara cara ngambilnya gimana ya gitu. Ada suatu misteri yang harus dia pecahkan lah kira-kira. Fine, dia cari jalan kemana, muter-muter ke sini nggak ada. Nah gini, ini nggak ada. Nah, gimana caranya? Ini macam-macam Anda bisa gunakan ilusi optik ya. Misalnya kalau mau nggak kelihatan dari awal, mungkin jangan yang itu yang dibuka ya, tapi yang inilah. Nah, yang ini yang dibuka. Jadi pada saat si playernya main, itu nggak langsung kelihatan objeknya. Suruh dia nyari dulu. Nah, ini kan nggak kelihatan nih objeknya nih. Dia nyari dulu mana ya, begitu begitu cari-cari. Oh ini objeknya. Pas mau diambil, kok nggak bisa gitu. Ini kita bisa gunakan ilusi visual di sini karena objek yang satu ini adalah kubus yang mesh centernya dihilangkan tapi box collidernya nyala. Nah, kita coba balik yang di belakangnya. Mesh centernya nyala, box collidernya hidup. Box collidernya mati. Nah, dibalik. Ini namanya teknik ilusi visual yang bisa kita mainkan. Ini contoh ya, kalau yang file. Wah, nggak ada di mana ya objeknya ya? Lagi nyari-nyari di mana nih objeknya nggak ketemu. Nah, pas dia lagi muter-muter kayak di maze gitu kan, terus oh ini objeknya, yuk kita ambil yuk. Lah kok nggak bisa? Ah, dia bingung. Gimana cara loncat nggak bisa, ditabrak nggak bisa, padahal objeknya udah ketemu nih di sini. Nah, rupanya ada sebuah tembok ini bukan tembok biasa, tembok yang kita bisa tembus. Nah, ini temboknya tembus nih. Karena mesh tendernya ada tapi coldernya nggak ada. Dapat satu gitu kan. Terus yang kedua, yang ini
loncat-loncat nyari-nyari, berhasil nyari dan dapat 2 gitu. Nah, tinggal yang ketiga. Yang ketiga kita akan sama polanya, kita akan coba sembunyikan objeknya. Dan cuman mungkin untuk yang ini cara menyembunyikannya adalah kita akan menggunakan objek lain untuk membuka untuk membuka pengurung dari objek ini. Nah, contoh ini ya. Misalnya kita udah tahu nih objeknya akan kita ambil di sini nih, sama kita akan coba kurung juga. Saya pakai kurung. Nah, kurung terus ini di sini kurungin 1, kurungin 2, 90. Kurung. Nah, terus ini 1 ininya saya masukin ke sini ya. Nah, langsung hilang. Nah, kemudian di sini kita bisa mungkin sebelum pakai benda ini dulu kali ya, kita pakai yang gampang dulu, yang loncat. Aduh, susah banget. Nah, gini juga bisa teman-teman. Ini tanpa menggunakan script tambahan ya, ini tanpa menggunakan script tambahan. Jadi bendanya, aduh kita nyarinya di mana ya? Kayaknya di sini deh ada kubus merah. Mana nggak kelihatan? Oh iya bener itu kubus merah. Gimana caranya ke sana yuk? Nah, gitu kan? Udah ketemu, kemudian harus pakai ini kayaknya. Ayo kita masuk, kita loncat, kita naik. Begitu naik terus, tring. Nah ini. Nah cuman pada saat masuk sini nggak bisa keluar teman-teman, nggak bisa keluar karena terkunci ya kan, kita nggak bisa loncat juga. Nah makanya untuk yang ini, untuk yang kasus-kasus begini teman-teman bisa tambahkan pada saat si kubusnya itu berhasil ditangkap, diambil, maka objek ini pun jadi hilang. Ini khusus untuk yang Anda pengen bikin filenya itu agak beda sedikit. Ini misalnya mana nih, kubus yang ini nih, kalau udah ditangkap, udah diambil, maka kubus 18-nya dihilangin. Nah kayak gini. Ini fine juga ya. Masuk sini, aduhnya miring ya. Lagi nih, loncat, tring. Nah kalau udah hilang dia bisa bebas cari yang lain. Atau ada lagi, yaitu ketika ini mungkin saya geser lagi ya, di sini lah. Ketika Anda ingin menggunakan objek lain sebagai pemicu yang menghilangkan objek ini. Misalnya saya bikin ini kan nyari kubus ya. Saya bikin spare. Nah, spare itu bola. Ada bola warnanya merah. Nah, ini kan aneh nih. Maksudnya kita disuruh nyari kubus, kok tiba-tiba ada bola warna merah. Ini dia ngapain sebetulnya? Nah, ini sebetulnya bisa dijadikan trigger. Kalau dia ditabrak sama player, maka yang kubus 18 ini hilang. Jadi untuk bisa mendapatkan kubus yang terletak di sini, itu ternyata kita harus mengambil sebuah benda yang bisa ngilangin kubusnya. Itu kalau tadi nggak ada tiang ya, nggak ada tiang yang bisa kita bikin loncat. Misalkan di sini lagi nyari-nyari nih, saya nyari kubus mana ya? Pasti lihat ada nggak? Oh ini ada nih kubusnya nih. Aduh tapi saya nggak bisa loncat. Gimana caranya? Kok itu ada bola? Ngapain tuh? Coba kita ambil. Mungkin dia mengandung sebuah rahasia. Nah kita coba ya.
loncat, cering, oh dapat. Rupanya dengan menangkap bola ini kita sudah menghilangkan temboknya. Ayo kita ambil. Nah, dapat satu. Oke. Jadi itu kira-kira teman-teman untuk tipologi fine ya, kita sudah bikin 3 jenis fine yang berbeda. Sebenarnya banyak sih untuk variasinya, teman-teman bisa bisa modifikasi sendiri ya, bisa yang hilang pengurungnya hilang, bisa emang disembunyiin banget gitu, sampai harus Anda melakukan loncat-loncat untuk mendapatkan itunya. Kemudian ada yang ilusi visual kayak gini, ternyata harus diambil dari belakang. Dan kalau udah ketangkap semua kubusnya, maka langsung muncul you win. Oke, kira-kira teman-teman itu yang dapat saya jelaskan ya tentang tipologi fine. Anda bisa menggunakan kreativitas Anda sendiri untuk membuat kombinasi dari tipologi fine dan mungkin campuran sama octane. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.